Itu baru menstimulasi otot untuk berkembang. Sedangkan si shoulder tap ini yang dipanjang pendekin apa? Ini doang. Anjir, ilmu lagi nih buat gua. Oh gitu. Oke. Berarti itu shoulder tap tuh ya termasuk ya. Apalagi? Gila juga lu Stan, lu mantau juga lu Stan. Aduh, gokil Fans juga. gue fans berat dia nih. Iya, soalnya dia penyelamat dunia TikTok. Kalau nggak ada Jarif semuanya joget-joget doang. Wah, ini dari semua episode podcast saya ini hari ini tamunya cukup out of the box ya. Karena kebetulan memang gue pribadi lagi rajin nge-gym, ACL masih cedera. Jadi buat Bion dan juga ASS yang mau ngajak fighting jangan dulu. karena kaki lagi cedera ACL nih teman-teman ya. Jadi olahraga gue sejauh ini cuma gym aja. Jadi belum ada olahraga yang gimana lagi gitu. Dan di sini ada King Zarif ya. Zarif, lu tuh berarti apa jatuhnya nih kalau di apa ibaratnya kalau misalkan ada jabatannya apa nih sebenarnya? Saya Bang. Influencer fitness gitu. Sebenarnya bukan fitness sih Bang. Fitness itu salah satunya. Jadi saya target saya sebenarnya bisa bermanfaat untuk generasi ini jadi lebih baik. Bukan cuman dari fisik. Kalau fitness kan mayority fisik ya Bang. Bukan cuman dari fisik tapi juga dari kedewasaan, pola pikir, perilaku. Itu. Iya ya, dan lu tuh di TikTok lumayan besar tuh untuk apa ibaratnya influencer kesehatan. Wah, masa influencer kesehatan namanya. Tapi lu besar. Jadi lumayan cukup dipandang lah di TikTok gitu. Sekarang udah berapa followers di TikTok? Ya alhamdulillah sekarang udah di 2,5 juta Bang. Siap. Bahaya. Banyak. Bahaya. Likes berapa likesnya tuh? 100 juta ada? 100 jutaan Bang. Gokil, luar biasa. Konten awal apa? Rif dulu. Konten awal saya paling awal ya Bang ya. Latihan perut. Sit up. Jenis-jenis sit up. Kan ada sit up yang biasa, ada yang crunch, ada yang side. Gitu Bang. Oke, jadi konten awal yang lu upload di TikTok adalah sit up. Sit up, betul. Oke. Dan lu kenapa kepikiran gue bikin konten di TikTok gue sit up deh olahraga gitu, kenapa? Saya tuh sebenarnya latar belakang saya Bang ya. Saya kuliah itu SMA itu SMA Taruna Nusantara kalau Abang pernah dengar. Oh di Magelang. Magelang. Yes. Itu kan basic semi militer Bang. Iya benar. Jadi di situ selain penilaian akademik juga dinilai fisik kita harus bisa sit up, push up, pull up dan lain-lain. Body weight training itulah. Nah itu dari situ saya mulai suka hobi untuk olahraga body weight training itu Bang. Body weight namanya ya? Ya sebenarnya saya nyebutnya body weight sih Bang. Oke. Karena beban badan sendiri kan. Jadi saya suka sit up, push up, pull up kayak gitu Bang, olahraga itu. Jadi karena saya hobi itu saya coba konten juga yang saya hobi juga kan, yang saya suka. Sama ya banyak juga kan yang pengen bisa membentuk badan cuman dari rumah atau tanpa ngeluarin uang speser pun. Kalau bisa minim keluarin uang lah. Jadi saya ngelihatnya ya ngasih sebar manfaat dari salah satunya dari tips-tips membentuk badan itu. Jadi dia tanpa nge-gym biasanya. Tanpa gym. Iya. Gym, gitu. Dan ini apa namanya? Lu asal mana, Rif? Saya asli Sumatera Barat Bang, Padang. Oh, orang Padang. Tapi saya lama tinggal di Balikpapan. Abang Samarinda ya Bang? Oh iya benar. Nah, saya Balikpapan. Ngapain di Balikpapan, Rif? Saya merantau Bang. Kalau orang Minang kan harus merantau kan. Tapi kenapa ke Balikpapan? Maksudnya kan pasti Pulau Jawa kan? Betul. Gitu. Keluarga ada usaha di bidang minyak gas tambang. Balikpapan kan salah satu yang besar juga itu Bang. Besar, iya. Tapi belum bisa bahasa Banjar, nggak bisa. Bungul-bungul aja. Ikam-ikam aja itu ya. Kalau Abang tahu ya. Oh iya tahu lah, kalau gedenya di Kalimantan Timur Samarinda. Oh gitu. Iya itu Zarif teman-teman ya. Nah kalau yang satu lagi ini sebenarnya dia PT gua. Ini nggak usah disebutin berarti tempat gymnya ya. Ya adalah di salah satu Mega tempat gym teman-teman udah cukup terkenal sebenarnya, ada di mana-mana juga cabangnya. Dan beliau ini ya pokoknya intinya PT gua. Nah jadi kenapa gua ngundang Stanley ini juga?
Karena awalnya gini, karena ada posan dari ini, sebenarnya posan udah cukup lama sih. Waktu itu ada kejadian yang orang meninggal di tempat gym di Riau ya, di Lampung apa, pokoknya gitu-gitulah. Di Kalimantan. Oh iya di Kalimantan Di deh. Pontianak kayaknya kalau nggak salah ya. Sorry kalau salah, kayaknya di daerah Kalimantan kayak Pontianak. Iya, agak deket Sen, itu ya Sen. Digeser aja Sen kalau itu Sen. Nah, coba gitu ya gitu. Nah, jadi ada waktu itu ada yang meninggal di tempat gym karena mungkin salah naro treadmillnya gitu ya. Maksudnya posisi treadmillnya tuh kok malah membelakangi kaca gitu. Sehingga Om Ded tuh ngupload soal personal trainer butuh personal trainer kalau nggak salah gitu, nanti ditampilin sama Dimas the editor. Nah, makanya gue ngundang Stanley juga di sini. Sebenarnya mau ngobrol soal kalau dari Stanley mungkin agak teknis ya. Kalau dari Zarif mungkin lebih memotivasi anak muda. Tapi gue butuh insight kalian berdua lah intinya. Cuma kalau dari Stanley, kan Om Ded tuh sempat ngupload soal PT butuh personal trainer butuh personal trainer. Itu maksudnya apa sih? Jadi gini, banyak oknum trainer di luar sana. Gua nggak menyebutin brand atau apapun ya. Oke. Jadi tuh banyak tuh kayak misalnya dia sudah mengikuti sertifikat sehingga dia dengan dalihnya adalah gue udah pernah ikut sertifikat nih, jadi gue aman buat ngajar segala macem. Tapi sebenarnya banyak juga di luar sana yang belum lulus sertifikatnya, dia hanya ikut aja. Nah sehingga dia belum capable buat ngajar sebenarnya. That's why makanya banyak kayak miscommunication. Contoh kayak beberapa trainer tuh sering bilang, kamu mau kurus, kamu jangan makan garam. Kamu jangan makan gula. Masalahnya klien itu kan bukan atlet ya. Klien itu kan bukan atlet. Nggak harus sampai segitunya dia harus jangan makan garam, jangan makan gula sampai segitu. Kita tetap butuh gula dan butuh garam buat menjalani aktivitas kita. Jadi banyak trainer yang mau berpikir saya melakukan ini ke badan saya sehingga ke klien saya harusnya fine aja. Padahal kan namanya orang kan bukan atlet, sekali lagi dia cuma mau nge-gym buat sehat dan buat badannya bagus, nggak perlu sampai segitunya. Oh, jadi itu salah satu kesalahan tuh ya. Betul. Terus masalah Om Ded yang kayak kemarin kan Om Ded bilang kan personal trainer butuh personal trainer. Menurut saya ya, cuman mungkin Om Ded mungkin punya pendapat lain. Masalah yang teknis di gym itu, dia taruh trainernya di belakang kaca. Itu fatal banget. Salah tuh ya. Nggak pernah selama ini gua nge-gym di ruko atau misalnya di gym-gym kecil atau di gym-gym yang besar, nggak pernah ada terjadi tuh kayak naruh treadmill membelakangi kaca, apalagi kacanya dibuka seperti itu. Jadi sepertinya orang datang mau nge-gym malah sorry tuh saya mati konyol. Oh, karena salah penempatan itu tadi. Betul. Cuma tadi lu menarik soal garam tadi apa? Lu bilang soal garam. Nah, kenapa orang beberapa trainer suka bilang jangan terlalu banyak makan garam. Kenapa? Karena garam itu mengandung natrium kan. Natrium itu mengikat air. That's why kalau biasa terlalu banyak makan garam, badan kita akan lebih basah. Cuman masalahnya kan adalah emang kita mau body contest atau misalnya mau ikut tanding apa kan enggak sebenarnya. Mereka cuma mau badan sehat. Which is sebenarnya garam mereka perlu untuk mengikat air itu supaya mereka lebih sehat. Karena mayoritas badan kita itu isinya air. Kalau airnya dikurangi ya berarti memang secara looks jadi kayak bodybuilder gitu kan, kering segala macam. Sehat enggak juga. Iya. Kalau Zarif ngebentuk badan ada ininya nggak? Apa maksudnya pantangan-pantangan atau makanan tersendiri nggak? Pantangan enggak ya Bang. Oke. Pantangan enggak. Jadi saya sering juga kadang makan gorengan beberapa kali. Oh gitu. Oke. Aman Nggak ya masalah. Oke. Ya karena balik lagi kayak saya kan bukan atlet. Iya. Harus menjaga bentuk tubuh, harus bagus banget kelihatan urat-uratnya semuanya. Jadi saya nyantai ya Bang, yang penting tubuh saya kelihatan fit, sehat. Iya. Nah, kalau misalkan gue pribadi nih, misalkan gue pengen ngebentuk badan nih gitu. Berarti sebenarnya step by stepnya kalau dari Zarif apa dulu Rif? Misalkan kalau gue pengen jadiin badan gue nih, kan lagi berlemak nih. Gimana step by step yang benar? Kalau versi lu nih ya gitu. Kalau saya? Iya. Niat yang utama. Pertama niat, itu jelas. Pasti. Jelas Zarif itu niat dulu ya. Pasti. Oke. Setuju. Karena ya biasanya sih kalau tanpa ada niat tujuan yang jelas ya gampang sih Bang. Kok kalaupun udah dapat nih fasilitas yang bagus, bayar gym mahal, udah bayar PT, makanan juga udah ya tercukupi lah. Tapi kalau udah terkendala dari diri sendiri aja, lu malas, nggak punya tujuan yang jelas ya, niatnya nggak jelas ya, biasanya nggak bakal bertahan lama itu Bang. Jadi niat itu harus
tekanan dulu yang utamakan, terus diatur plannya bang. Gimana tuh? Ya sebenarnya sama ya bang ya, kayak kalau bentuk badan sama yang lain-lain, usaha yang lain. Jadi ya tentukan dulu plannya, ini saya pengen jadi di dalam berapa bulan, seenggaknya goal. Apa dulu goalnya, kayak pengen kurus dulu misalnya, yang orang gemuk kan. Saya pengen kurus dulu, atau yang kurus saya pengen gemukin badan dulu. Itu ada goalnya masing-masing kan, karena semuanya ada tahapannya, pasti nggak mungkin bisa langsung bagus banget gitu kan bang. Itu jadi diatur goalnya, deadline-nya kapan, targetnya dalam berapa bulan atau berapa tahun, barulah dari situ dipecah lagi untuk per bulannya saya harus ngapain, apa gerakan yang harus saya lakukan, mungkin ke gym saya harus gerakan apa, barulah per harinya, target per hari. Itu kadang yang sebenarnya itu simple ya bang ya, tapi kadang yang di anak-anak muda nggak terlalu, ataupun yang baru mau mulai nggak terlalu memperhatikan itu, jadinya nggak terarah aja, jadinya cuman semangat di awal doang, motivasi di awal doang, tapi nggak kelihatan hasilnya, buktinya, karena nggak ada target itu kan. Iya, target harian itu yang paling berat ya. Kayak misalkan bangun tidur harus 10 push up yang kayak gitu-gitu, tapi harus konsisten gitu. Sebenarnya bangun tidur 10 push up untuk otot nggak terlalu berasa juga ya bang. Tapi dapat untuk ini ya bang. Misalnya bangun tidur 25 kali push up. Seenggaknya ada hormon endorfin ya kan. Kalau kita olahraga kan meningkatkan hormon endorfin. Jadi lebih semangat, makanya kayak orang biasanya, kalau saya dulu di TN, ya itu gimana? Itu bang, bangun pagi, sholat subuh langsung lari itu mungkin sekitar berapa ya, mungkin 15 kilo atau berapa. Lari 15 kilo? Iya. Buset, terus berapa lama? 15 kilo? Iya, kalau sejam lebih. Oke, 15 kilo dulu. Jogging tuh ya, jogging 15 kilo, bangun pagi, sholat subuh, langsung jogging tuh gas. Oke, terus? Seingat saya itu ya bang ya. Seingat saya. Abis itu barulah bebas, tapi kerasa bang bedanya sama saya yang waktu awal-awal saya kuliah itu kan saya mulai agak terlena ya. Apalagi anak muda kan, lingkungan kesini main-main gitu kan. Sampai nggak tidur. Jadinya kerasa bang perbedaannya kalau kita udah mulai dengan yang kegiatan-kegiatan kayak push up ataupun lari yang bisa meningkatkan hormon endorfin, itu yang bikin kita semangat, ya kerasa lah hari-harinya beda. Jadi, dan yang lu lakuin sekarang, maksudnya yang masih rutin lu lakuin per hari apa? Berarti kayak bangun tidur lu pas sholat subuh ya pasti. Terus habis itu apa kegiatannya? Kalau jogging nggak terlalu sering kalau sekarang. Oke, berarti apa? Push up masih? Nggak, saya lebih ke sore kalau workoutnya bang. Workoutnya sore. Jadi saya biasanya kalau saya itu tadi bang, saya bagi dalam seminggu itu 2 hari untuk push day. 2 hari lagi untuk pull day. Jadi kayak push day itu saya biasanya ngelakuin push up, diamond push up. Itu saya bagi bang, kayak misalnya push up nih, push up biasa itu 25, habis itu saya rest sekitar 1-2 menit, habis itu 25 lagi sebanyak 5 kali, habis itu saya lanjut, habis rest saya lanjut diamond push up 25, rest lagi 25 lagi, habis itu push up yang lain kan banyak variasinya. Itu saya totalin. Biasanya kalau saya hitung totalnya itu sehari itu bisa 500-an ke atas bang. 500 kali push up. Tapi bukan dalam satu waktu, bukan langsung 500 gitu ya bang. Banyak ada restnya, lanjut lagi. Dan gerakannya banyak juga, variasi push upnya. Iya sebenarnya banyak sih. Banyak loh itu 500 itu sih maksud banyak. Banyak sih, banyak banget itu 500. Menurut saya intensitasnya yang beliau lakukan tuh udah hampir kayak intensitas nge-gym. Kenapa? Karena waktu saya COVID kan, waktu zaman COVID itu kan semua kan gym tutup ya. Saya melakukan hal yang diomongin barusan tuh, 500 kali push up. Intensitas yang saya rasakan itu sama, walaupun bebannya karena saya biasa di gym jadi tuh ringan, cuman secara nafas, secara buat yang beliau bilang soal endorfin itu bener-bener ngebantu banget. Bikin mood kita jadi lebih bagus. Nah kalau pullnya apa? Berarti kan tadi kan push up kan udah, pushnya udah nih, pullnya biasanya besoknya itu pull up. Pull up regular biasa, close depan, grip, ya wide, kayak gitu bang. Oke. Makanya bisa kayak gini kan. Itu dia. Dari kalau di konten sales makan telur. terus. Jadi sebenarnya nggak terlalu besar juga kalau dibanding Bang Penli ya. Tapi ya maksudnya ada hasilnya lah. Ini otot hasil pull up.
Pure saya natural. Jadi bukan maksudnya natural, saya nggak bohong lah. Saya tanpa gym, benar-benar tanpa gym, Bang. Wah, ya nggak terlalu besar, tapi ya ada hasilnya otot. Kalau nggak ini kan apa namanya kalau bukan otot kan? Betul, fit. Iya, nggak mungkin lah mau kayak gitu kan. Berarti ada latihan. Ada hasilnya. Ya, gue punya teman dia anak basket, tapi udah nggak basketan lagi, emang masih ini. Dia setiap bangun pagi habis sholat subuh gitu langsung pull up terus. Kelihatan hasilnya emang, tapi memang konsisten yang sulit. Konsisten itu. Iya, dia pull up-nya tuh sampai yang udah kakinya naik kanan kiri gitu. Udah freestyle ya. Iya, wah itu udah gila sih, tapi yang berasa sih. Beda itu. Iya, tapi dia maksudnya konsistennya itu kan. Terus berarti itu yang lu maintain push up, pull up, apalagi biasanya? Leg day ada? Nggak ada? Leg day ada tapi agak jarang sih. Oh, jadi lebih ke push up sama pull up-nya ya? Pull up, iya. Tapi itu rutin terus? Rutin. Tiap 2 hari sekali? 2 hari, bukan 2 hari sekali, Bang. Dua kalau sehari cuman 1 kali di waktu sore. Oke. Itu sekitar 1-2 jam. Oke. Dalam seminggu 2 hari. Oke. Pushnya 2 hari dalam seminggu, pullnya 2 hari dalam seminggu. Abis itu leg sama abs itu agak jarang saya sekarang. Oh, agak jarang ya. Oke. Nah, kalau versi gymnya gimana? Kalau buat ngebentuk badan yang versi lu kan PT, lu apa sih posisinya di situ, apa manajer sebenarnya? Di tempat gua itu. Belum senior trainer lah. Senior trainer. Oh, berarti udah senior, Bro. Nah, jadi gimana yang benar gimana kalau versi gym, versi lu? Jadi gini, yang kita ambil dari kata-katanya beliau Jarif ya. Soal endorfin bener. Jadi gym itu atau olahraga apapun itu, selama kita ada niat gerak atau apapun, akan ngedoping hormon endorfin. Tapi balik lagi soal programnya. Nah, banyak orang miskomunikasi tuh gerakan-gerakan ini yang ngebentuk ini, atau enggak gerakan-gerakannya yang bikin kalian besar, atau gerakannya yang bikin kalian kurus atau gimana. Bukan itu sebenarnya. Banyak kayak influencer, sorry saya nggak akan nyebut siapa, banyak influencer masih menyebutkan kayak gerakan nih buat ngecilin nih, gerakan nih buat membesarkan nih. Menurut saya itu salah. Yang benar adalah makan. Betul. Jadi latihan itu untuk mengejar performance. Makan buat ngejar gede atau kecilnya otot. Kualitas makanannya. Jadi yang dimaksud adalah jumlah kalorinya, jumlah proteinnya berapa. Itu yang akan mempengaruhi dari misal nih, Bang Kemal bilang kan, Bang Kemal mau kurusin badan. Berarti apa yang harus dilakukan? Kita ukur dulu berapa BMR. BMR itu adalah basal metabolic rate, which is kayak berapa sih kebutuhan kaloriannya Bang Kemal dalam 1 hari. Misal kita dapat angka nih 2000 contoh aja. 2000. Setelah dapat 2000 kita tinggal hitung-hitung aja. Jadi sehari Bang Kemal nggak boleh makan lebih dari 2000. Dan aktivitasnya dilebihin, which is Bang Kemal akan kurus. Nah, mau latihan main berat atau mau latihan kurus, tetap aja jadi kurus. So, apa gunanya latihan berat, latihan banyak repetisi atau berbagai macam latihan superset, megaset dan kawan-kawannya? Itu untuk mengejar performance. Performance itu maksudnya adalah 4 elemen fitness, yaitu strength, endurance, stamina sama fleksibel. Cuman untuk fleksibel jujur saya sendiri belum ahli lah ya. Kita bahas yang 3 itu, soal soal strength, endurance sama stamina. Jadi kalau kita latihan misalnya, saya mau kurusin badan, jadi saya latihannya repetisi banyak aja, berkali-kali, latihannya ringan. Nah, itu kalau makannya ngaco juga nggak akan kurus. Makan ngaco tuh gimana sih maksudnya? Jumlah kalorinya. Even kayak misalnya kayak Bang Jarif kan masih makan gorengan, tapi dia masih ngontrol input dan outputnya kalori. Jadi sebenarnya ini tuh kayak matematika. Jadi berapa yang kita masukin makanan ke dalam badan, itu harus setara sama output yang kita lakuin, kayak gym, nyetir, jalan-jalan, ngobrol kayak gini nih, ini membakar kalori. Jadi sebenarnya misalkan let's say makan junk food pun nggak apa-apa asal latihannya bener gitu? Bukan, terbalik. Latihan apapun, latihan itu mengejar performance. Makanan mengejar gede sama kecilnya otot dan kualitas otot. 70% tuh makanan. Jadi sekali lagi yang saya tekanin adalah latihan itu hanya mengejar performance, strength, stamina sama endurance. Strong, stamina, endurance. Yes. Jadi ada contoh beberapa kasus kayak tau powerlifter kan? Powerlifter kan ngangkatnya berat-berat ya. Tapi kenapa mereka bisa kurus? Karena mereka diet, bukan karena mereka ngecilin angkatannya. Itu maksud saya. Buset, gila juga ya. Dia harus diet tapi harus ngangkat berat juga itu. Itu maksud saya. Jadi dia tapi tetap namanya diet, pasti turun tenaga. Kita tidak bisa dipungkiri itu, pasti. Iya, soalnya kalau yang binaraga itu yang badannya kering-kering itu, sebenarnya kan mereka di atas panggung lemes kan? Banget.
Tapi memang harus kering. Iya. Karena water fasting ya, apa sih? Water fasting. Iya, iya. Jujur ya, saya share aja ke teman-teman. Water fasting itu nggak sehat. Tapi di dunia binaraga diperlukan untuk ngasih lihat otot-otot yang lebih kering. Lu pernah water fasting? Pernah waktu saya tanding. Oh, Zari pernah tes? Oh, saya nggak pernah tanding, Bang. Oh iya, tapi pernah tes nggak? Tes biar kering water fasting, maksudnya nggak puasa, nggak minum air ya berarti ya? Atau air doang? Dibatasin. Air doang. Oh, airnya dibatasin. Airnya misalnya biasa kalau water fasting kayak gini. Seminggu, contoh kita ambil seminggu ya. H-7 kita mau tanding nih. H-7 dan H-6 minumnya cuma 2 liter. H-5, H-4 minumnya seliter. Habis itu setengah liter. Habis itu lama-lama pokoknya H-1 tuh saya inget banget saya cuma minum 1 gelas kecil dalam 1 hari. Buset, gak sehat banget ya. Ginjal kasihan. Ginjal ya. Dehidrasi. Terus kalau pada perhatiin ya, bodybuilder itu kan water fasting kan. Karena mereka kekurangan dehidrasi segala macam, biasanya mereka mukanya lebih tampak tua, bener gak? Oh iya. Perhatiin kan. Karena nggak bisa, sel-sel pada kelaparan. Ibarat kayak tanaman kalau kurang air, seret kan layu kuning gitu kan, sama aja kayak badan. Oh, tapi kalau misalkan dia udah selesai kompetisi biasanya udah makan lagi kan? Hajar lagi. Hancur lagi dong badannya. Maksudnya udah nggak beraturan lagi dong? Enggak, tetap mereka menghitung kalori tapi apa yang mereka makan itu dijaga, jumlah kalorinya tetap dijaga. Karena siapa tahu mereka mau siap compete lagi. Oh gitu ya. Jadi itu kesalahan-kesalahan orang yang tadi Zarif juga bilang yang pemula-pemula ini kesalahannya itu juga termasuk makan tadi, termasuk istilahnya salah latihan. Betul. Gitu. Jadi saya mau nambahin sedikit yang soal Bang Jarif ya. Jadi tuh orang-orang tuh memang harus fokus sama goalnya dulu. Goalnya ada apa? Dia tahu sehingga gimana. Nah sama konsistennya. Minimal mereka konsisten dulu karena misal kita ngomong gym pemula ya, gym pemula pasti pikir gue mau badannya gede nih kayak contoh kayak Jarif ya, gue mau gede badannya kayak Jarif, tapi mereka hanya menggebu-gebu di awal. Sayang kan kayak mereka udah misal daftar nge-gym terus mereka beli protein atau apa segala macem, tapi cuma di awal doang, sayang kan kayak buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang effort gitu. Mendingan mereka yakinin dulu kira-kira di bulan ini gue mau targetnya gimana, terus kayak konsistennya kayak gimana, dibandingkan fokusnya kayak gue harus makan ini nih, gue harus ini segala macem. Nikmatin dulu aja karena gue yakin orang-orang yang gym pemula itu biasa hidupnya belum terlalu sehat, dipaksa untuk sehat langsung. Jadi turn off 180 derajat, stres yang ada. Yang ada mereka kayak mikir, aduh enggak lah, malas lah, lanjutin lah. Udah akhirnya gue bodo amat sama gym membershipnya atau gimana lah. Jadi yang penting itu adalah konsisten dulu. Jadi menurut gue untuk gym, saran gue untuk gym pemula ya, nggak usah terlalu fokus soal gue harus makan jaga gimana, gue harus latihan gimana. Minimal lu datang ke gym, di planningin. Misal seminggu tuh berapa kali, lu datang dulu aja. Latihannya apa terserah, yang penting datang dulu aja. Bikin habitnya dulu. Ketika udah habit, nanti udah terbiasa jadi lifestyle. Tapi kalau Zarif kan dua hari sekali, setiap sore Zarif ya. Nah kalau yang bener apa berarti kalau misalkan mau rutinin seminggu sekali cukup atau itu nggak cukup harus 2 kali seminggu? Kita balik lagi ya, berdasarkan sudut pandang orang biasa, bukan atlet sekali lagi. Iya oke. Beda sama atlet. Kalau atlet memang dia bisa tiap hari, bahkan jadi tiap hari tapi intensitasnya 4-3 atau enggak 5-2. Maksudnya gini, 4 hari dia latihannya intens, 3 hari dia latihannya santai. Tapi setiap hari. Anjing. Ada yang kayak gitu, ada yang 5-2, ya tergantung atlet dan cabang olahraga apa ya. Kalau yang awam kayak gua bukan atlet, seminggu 3-4 kali udah oke kok. Iya, berarti kalau seminggu sekali dong kurang ya. Iya, betul. Nggak bisa. Tapi untuk ngejaga doang ya, misalnya mau ngejaga doang seminggu 2 kali dan latihan full body workout, fine. Atau enggak mungkin hanya untuk sehat. Seminggu sekali kayak tadi lu bilang ke gym, tapi yang rutinnya tuh yang teori Zarif. Jadi yang kayak di rumah tetap push up kayak gitu-gitu, habis itu pull up kayak gitu-gitu. Nah, nanti di gym beda latihan lagi gitu bisa? Bisa. Di mix gitu supaya bisa? Jaga moodnya. Ya, jaga niat tadi yang Zarif bilang, maksudnya jaga si goalnya ini, maksudnya supaya nggak keteteran ya. Betul. Anjir, tapi kalau biasa kan orang kan alasannya kan mesti datang waktu segala macam. Ini buktinya seorang Jarif dia bisa di rumah lihat ke ototnya. Bisa kan. Dan sorry tuh Jarif memang gak gede, tapi kan
dia ini fit bukan atlet. Dia maksudnya dia cuma ya cukup lah badan sebegini mah. Iya makanya. Ya masa kan kalau gue kan nggak mau yang gede-gede kayak lu gitu, nggak mau stand kayak Zarif aja. Menurut gue cukup udah, yang penting. Betul. Saya ke pasar juga nggak dianein preman juga bang. Iya cukup lah. Wah udah gagah udah gitu aja udah oke. Laki-laki mah beberapa kayak gue ngejarnya bukan yang kayak berotot terus jadi gede gitu, Rif. Makanya memang, tapi kalau 500 push up sehari sih berat sih, Bang. Gempor sih. Makanya seorang Zarif 500 push up sih gila juga. Tapi bertahap kan, lu enggak langsung 500 kan. Sama ini juga, Bang. Sebenarnya ya itu kan dari tadi bahas kayak harus ke gym gini-gini kan. Iya. Kalau dari saya mungkin ini stereotip kita ya, Bang ya. Di Indonesia ya, kita mengenalnya kalau mau badan bagus harus ke gym. Bahkan saya pun biasa ke mana ditanyain nge-gym berapa lama gitu-gitu kan. Sebenarnya ya bagus juga kalau ada budaya kayak ke gym gitu kan. Jadi sehat. Tapi yang harus ditahu, untuk bikin badan fit, untuk sehat, untuk bentuk otot itu nggak harus ke gym. Dari manapun bisa. Jadi nggak ada alasan gitu loh, Bang. Jadi tanpa mengeluarkan duit seminim mungkin bisa, dengan mengeluarkan duit seminim mungkin pun juga bisa, tanpa harus ke gym juga bisa, dari rumah pun juga bisa, dari manapun bisa. Kayak saya bikin konten push up di manapun kan, dari mana aja bisa. Ya maksudnya ngasih motivasi kalau nggak harus ke gym juga, sebenarnya bisa aja dimanapun gitu. Nggak harus, tapi ya memang kalau mau targetnya kayak bodybuilder, kayak powerlifter yang angkatannya gila, ya memang harus ke gym. Emang ada beberapa orang sih yang kayak misalkan teman gue ini nggak tahu tapi gue dianggap teman atau enggak ya, ada Atta Halilintar lah, misalnya Atta Halilintar ya. Berapa kali sih collab sebenarnya, cuma nggak tahu dianggap teman atau enggak Atta gitu. Tapi Atta kan badannya gede gitu. Nah gue pernah bilang sama Stanley, Rif, gue nggak mau badan kayak Atta. Mungkin untuk beberapa orang ada goalsnya kayak badan kayak segitu. Tapi gue bilang enggak, gue kayak lu aja cukup, tapi fit, tapi udah ya maksudnya udah nggak yang melemak kayak gitulah gitu. Iya, betul. Nah makanya jadinya kan ada beberapa latihan yang mungkin di lo masuk di gua, tapi gue tetap butuh gym untuk apa ibaratnya ya ngebenerin aja, siapa tahu ada latihan gue yang salah kan kayak gitu. Tapi lu pernah coba nge-gym? Pernah. Oke. Ya pernah, Bang. Oke. Senang juga. Oke. Dan saya kenapa sampai sekarang saya nggak nge-gym sama sekali, tapi semenjak saya ngonten ini, dan ya itu karena saya melihat kalau influencer gym kan banyak, Bang. Iya. Yang fitness bodybuilding banyak. Tapi yang kayak body weight training yang dari rumah itu kan jarang. Saya pengen memberikan opsi aja. Jadi orang-orang kalau mau berubah, mau memperbaiki fisik, itu nggak harus kalian alasan ya nanti ke gymnya nanti, atau nggak punya uang buat ke gym. Nggak ada lagi alasan itu, dari manapun kalian bisa. Jadi saya memberikan opsi aja. Kalau ke gym bisa, tanpa gym juga bisa. Kayak gitu, Bang. Jadi nggak ada malas-malasan ya. Betul. Dan balik lagi di target itu, Bang, saya agak ada ini tadi kepikiran ya. Target itu sebenarnya saya bisa kasih opsi. Kayak misalnya saya kasih tahu tadi latihan saya 500 gitu kan. Iya. Bang Stanley bisa kasih opsi. Iya. Tapi semua itu tetap kembali ke yang orang yang mau berubah ini, pribadi masing-masing. Karena yang tubuh saya berbeda, tubuh Bang Stanley berbeda, dan tubuh semua orang berbeda kan, Bang. Nggak semua orang itu sama. Di luar dari tubuh itu juga kesibukan orang juga beda-beda, umurnya juga beda, dan itu nggak bisa disamaratakan. Jadi kalau mau ambil opsi-opsi itu, target-target based on influencer siapapun itu, ya paling cuma bisa ambil jadikan masukan aja. Tetap yang mengatur plan itu diri sendiri. Karena yang tahu ya itu sendiri. Kayak tadi ada orang yang belum bisa push up 500, ya mulainya dari push up biasa dulu. Kayak alhamdulillah banyak yang DM ke saya kayak, Bang makasih, gue udah fisik gue berubah, mental gue berubah, ini. Awalnya cuma dari ngikutin konten saya yang saya nyuruh push up 25 kali doang sehari. Jadi awal cuma push up 25 kali sehari, akhirnya meningkat, ya itu semua balik ke sendiri lagi, Bang. Karena yang tahu cuma dia sendiri. Jadi udah banyak yang berterima kasih juga sama lo, Rif ya. Oh, berarti memang. Tapi kalau di rumah misalkan
apa aja stand yang bisa di rumah? Misalkan beli apa yang barbell atau apa yang biasa? Ini apa sih? Kalau buat di rumah, latihan di rumah. Band biasanya. Oke. Kalau Bang Jarif ada sempat main stretch band gitu atau pernah main? Itu apa itu? Itu apa? Stretching band atau yoga band. Tahu gak, Bang? Itu apa itu? Nanti Oh iya ya. handphone saya di. Enggak apa-apa, nanti bisa ditampilin, Terus. Jadi yoga band tuh jadi kayak kita main resistance bands. Jadi kita kayak misalnya taruh gelangnya itu taruh di sebelah sini misalnya, disangkutin, kita bisa tarik atau misal kita bisa sangkutin kaki, kita bisa jadiin bicep curl. Latihan nih, jadi taruh kaki di kaki gitu, terus dijadituin. Jadi kayak lebih pakai resistance aja itu, dan itu praktis. Bentuknya cuma karet. Oke. Sesimpel itu. Cuma masalahnya kalau nggak yang orang-orang takutin juga, kalau push up kan kita tahu nih Stan, maksudnya udah push up mah begitu-gitu aja mau gimana pun. Cuma kan yang kita khawatirin tuh salah gerakannya kan. Ucuk-ucuk malah bukan jadi bahunya, malah jadi apa aja gitu karena salah. Ngerti. Nah itu gimana dong? Sebenarnya gerakan apapun seandainya salah pun, misalnya nggak sesuai nih, misal bicep curl dia agak miring gitu, nggak sesuai dong, berarti bahunya yang dominan dong. Ngebentuk bahu kan? Oh tetap ya. Jadi maksud saya tuh misalnya dia salah gerakan, jadi sebenarnya bener. Jadi kayak yang penting tuh latihan dulu. Lu mau salah mau bener, itu belakangan. Biar habitnya kebentuk dulu. Tapi bener kata Bang Kemal, ya bisa salah gerakan. Jadi yang terjadi bukannya gedenya si bicep malah si bahu. Iya kebalik. Tapi nggak ada yang sia-sia. Tetap jadi kan? Ada yang jadi kan? Maksudnya kayak gitu. Nggak semua gerakan tuh pasti ada fungsinya. Cuma efisien atau enggak balik si orangnya mau latihan apa. Oke. Saya gunakan perkataan abang nih bang. Iya apa itu? Bang Stanley. Sebenarnya ada banyak juga bang. Ya nggak masalah juga. Tapi ada yang abang membahas saya bicep curl pakai kaki. Gitu gimana tuh? Jadi saya ini bang. Saya kan dulu itu awal banget konten dulu banget itu bang. Terus. Konten dulu banget, saya masih kurus banget itu, mungkin 50-an kali berat saya. Nah itu saya latihan untuk bicep ini, untuk latihan pull ini saya pull up juga, tapi ditambah sama saya bicep curl karena di rumah seadanya saya pakai badan saya sendiri, pakai kaki. Oke. Jadi, nah kalau ini gimana kalau Mas Stanley? Gini ceritanya, jadi sebenarnya kita singgung dikit ya. Ada drama di TikTok itu. Tapi bukan kakinya yang bicep curl kayak gini, enggak. Tetap bicep curl pakai tangan gini, narik. Tapi resistance-nya, kalau kan ada pakai resistance band, pakai karet itu. Ini resistance-nya adalah kaki sendiri. Jadi kaki sendiri ini yang mendorong tangan nih ke bawah nih, kayak gini. Nah itu kenapa salah gitu? Tadi saya bilang kan, nggak ada yang salah. Oke. Tapi tidak efisien. Oke. Maksud saya tuh gerakan tadi itu termasuk olahraga, cuman efisien buat bicep, nope. Tapi apa namanya, kontraksi nggak otot bicep? Kontraksi tapi hanya, sorry ya menurut penilaian saya, ini opini saya, itu sekitar 30% aja. Gitu. Jadi maunya kita kan 80 to 100% kan, tapi hanya 30% karena si badan kita kan ada yang dikorbanin, yaitu si kaki. Tensinya pindah ke kaki sebagian, dan otot kaki itu otot terbesar manusia. Emang kan lu pasti mantau Zarif juga kan, Stan? Ada beberapa pasti konten-kontennya yang karena lu personal trainer lah dan senior gitu. Tadi kan misalkan yang tadi, lu kan mengkoreksi Zarif yang hal yang tadi. Kalau dari lu yang lu perhatiin dari kontennya Zarif, apalagi yang lu koreksi? Kira-kira? Ya ada lagi nggak? Maksudnya ini, gue juga soalnya kan pasti ada dapat ilmu lagi nih dari lu as a senior personal trainer gitu. Iya kan? Jadi namanya manusia kan pernah salah ya. Iya. Tapi itu nggak salah kan, bicep pakai kaki. Nggak salah. Efektif ya. Tapi nggak efektif. Tapi untuk pemula nih, yang baru mau memulai nih. Bukan baru mau memulai, masih lemah lah, ototnya masih lemah. Dibantu dengan itu, apakah bisa? Perlahan bisa, tapi harus sering aja kali gitu ya. Tapi nggak bisa itu terus. Betul. Pasti harus ditingkatin dengan barbell. Kalau gue boleh saran, dibandingkan bicep curl, mending chin up. Chin up tuh gimana? Gini gitu. Lebih baik chin up, jauh lebih efektif dibandingkan, maksudnya gue nggak bilang Zarif salah ya, tapi Zarif kurang efisien. Iya kan ada ini metode sendiri. Kan tadi Zarif sudah sempat bilang tuh di awal, badan Zarif, badan lu kan beda, Stan. Iya. Mungkin di Zarif itu works,
bisa aja pas gua ngelakuin itu lebih works lagi. Betul. Bisa gitu kan badan tadi dari udah mention itu tuh. Karena gua juga dulu kan sempat jadi atlet basket juga kan. Waktu di Kalimantan Timur jadi atlet basket. Ada beberapa latihan yang menurut gua nggak works di gua. Tapi gue punya metode sendiri, tapi works di gua gitu. Jadi mungkin yang metode lu tadi works di lu, belum tentu works di gua. Tapi bisa kebalikan juga, bisa works banget di gua juga bisa. Akhirnya gue DM lu juga, terima kasih Zarif. Jadi bisa gitu kan, bisa kayak gitu. Jadi beda-beda. Cuma kalau standing kan versi ibaratnya udah ilmunya udah ada gitu maksudnya. Jadi menurut lu nggak efisien 30% aja. Betul. Terus apalagi kira-kira yang itu yang lu kalau lihat dari yang Zarif ada yang nggak efisien lagi nggak? Kalau versi lu ya, gerakan ya. Ini sesuai edukatif ya, ini kan edukasi ceritanya. Betul. Apa? Konten Zarif kan kita bahas satu-satu lah ya. Banyak juga lu merhatiin juga lu stand ya. Bang, saya konten 4 tahun loh bang. Itu jadi dia. Konten kreator. Nah, ini simak sampai 4 tahun lalu. Dan kita rangkum semalam ini. Jadi apa aja misalkan satu-satu. Bisa kita ambil misalkan. Ini pasti followersnya Zarif tahu nih. Tahu. Gitu. Okay. Contoh kayak push up ya, sebelum Zarif ada pun semua orang tahu push up itu efisien. Oh ya. Iya kan, sebelum lu muncul pun semua orang tahu Jules itu efisien, which is nggak ada yang salah dengan push up. Mau push up dimanapun mau itu nggak ada yang salah dengan itu, dan Zarif bener. Oke. Terus kita bahas yang soal kaki tadi yang bicycle. Itu tadi udah tidak salah. Tapi tidak efisien, itu jawaban gue. Tidak salah. Tidak salah, tapi tidak efisien. Berarti kalau dilakuin tidak salah. Nggak salah. Berarti kalau tidak efisien tuh ya tidak efisien, tapi tetap bisa bermanfaat walaupun sedikit. Setuju. Bisa. Inilah apa namanya mubah. Nggak mubah juga sih, kan nggak makruh juga. Gitu. Cuman maksud gue kan ada pilihan. Kita kan bahasa home workout kan. Ya, ada pilihan yang lain. Pilihan yang lebih baik. Pilihan yang lebih baik adalah kayak chin up tadi kan home workout juga kan. Nah, gini, di konten gua kalau dilihat ya. Bisa bang lihat bang, banyak nih. Ada chin up-nya juga, ada pull up-nya juga. Kenapa yang dibahas cuman yang kaki doang? Kan banyak yang lain, ada pull up. Karena berarti itu yang harus dibenerin berarti sebenarnya. Betul. Tapi kan chin up lu udah bener. Terima kasih. Butuh gorengan. Gitu masa. Tapi segitu. Tapi sebenarnya benar juga, maksudnya. Terkadang kita evaluasi. Iya. Terkadang evaluasi diri. Ya tapi kan chin up lu ada juga. Iya, betul. Jadi mungkin bisa aja dari yang itunya kebentuknya di chin up itu bisa juga. Iya, benar. Tapi ya itulah maksudnya tadi kan gini versi dibedah aja. Betul, kan. Terus apa lagi? Kita bahas lagi yang sering bikin jadi konten. Ini kan. Apa tuh gerakannya Superman pose lah kalau gue bilang ya. Superman apa itu? Kalau orang-orang bilangnya apa jingkrak gue lupa. Ini kalau di sana apa gue lupa. Tapi kalau gue bilang itu Superman pose. Oke. Superman pose kita kesampingan Zarifnya ya. Oke. Seorang Zarif kan bilang Superman pose itu buat latihan back. Tapi sebenarnya Superman pose itu sebenarnya buat latihan core dominan banget, dan itu sangat bagus. Core dominan itu apa? Core dominan itu jadi bayangin kalau core itu adalah badan tanpa kepala, tanpa tangan, tanpa alat gerak intinya. Itulah core. Ibarat kalau core itu di bahasa Indonesia adalah tenaga dalam. Kalau di bahasa Cinanya cikung. Core bahasa Inggris. Jadi tenaga, contoh kayak tahu konten Anatoly. Kenapa badan sekecil gitu tapi kuat banget? Karena core-nya. Sedangkan ada orang yang badan gede banget tapi nggak kuat karena core lemah. Dan latihan kayak tadi kayak yang Superman pose. Untuk back kita bahas ya. Bang Zarif bilangnya adalah untuk back. Kasih extension dan menurut gue itu 50-70% bisa. Tapi lebih efisien lagi kalau pull up aja. Akhirnya balik lagi ke situ ya. Maksudnya ke pull up-nya lagi akhirnya lebih efisien kalau ketika pull up. Tapi kalau misalnya seorang Zarif bilang, ini bagus banget buat latihan core biar lu nambah kuat. Oh ya benar. Berarti secara edukasi, secara ilmunya benar gitu kan. Secara gerakannya bagus sebenarnya. Cuman mungkin efisien atau enggaknya enggak. Tapi ngaruh kali, di lu ngaruh kan backnya kan? Pakai Superman pose itu. Saya jarang itu bang sebenarnya. Sebenarnya jarang lakuin itu. Yang lu lakuin tapi pull up itu ya. Core ini kalau yang gue pelajarin ya bang. Iya. Bagian dari perut, ulu hati dan lower back juga. Betul. Semua keseluruhan badannya adalah core kecuali yang bagian sebelah sini ya. Nah, back, lower back bisa juga berarti itu Superman. Bisa. Superman. Bisa. Itu.
Oh, maksudnya itu. Berarti backnya lower back. Lower back. Oh, berarti gue nggak bilang gerakan itu nggak kena back ya. Itu iya, kena back. Oh, berarti kalau diilmukan lower back lah ya kalau di bahasa ilmiahnya. Backnya juga kena. Iya, juga kena. Oh, tapi Superman pose. kurang efisien untuk membentuk. Iya, lebih baik pull up. Tapi kalau pull upnya gimana? Yang gini, yang lebar, yang tadi yang lebar. Oh, yang lebar. Jadi beda grip, beda fungsi. Yeah. Kalau ini buat apa? Kalau ini dominannya di bicep sama si Ini makanya gue bilang tadi soal yang bicep, dia mau gedein bicep, better pakai chin up. Oke, bicep. Berarti shoulder juga kena di chin up? Enggak. Oh enggak. Shoulder apa? Kalau di shoulder latihannya? Kalau shoulder bisa kayak waktu itu kayak gue pernah liat konten lu soal yang lu agak nungging ya. Oh, pike push up. Iya, pike push up. Berarti itu shoulder. Shoulder dari mana aja tuh? Shoulder tuh bagiannya apa aja? Sini sama trapezius. Sini sampai sini kan. Iya, Nah, itu berarti latihan apa tadi? Bisa kayak tadi. Push up, spike push up bisa. Oke. Itu paling better sih. Karena kalau buat home workout ada lagi misalnya sebenarnya bisa pakai apa namanya? Galon. Diangkat tapi diangkat kayak gini nih. Oh, diangkat gitu. Dibikin kontennya bisa tuh. Jadi kayak galon terus diangkat dibawa ke sini, sikunya harus setara sama telinga terus bawa ke sini. Jadi yang kontraksi itu bagian trapezius yang bagian dekat leher nih. Jadi galonnya pegang dua gitu? Satu atau aja. satu dulu Satu dulu baru geser kiri gitu. Iya. Tuh tips juga tuh galon ya. Iya. Nah terus berarti tadi kalau yang lebar nih buat back. Betul. Semakin lebar semakin back dominan. Oke, berarti harus lebar banget ya. Enggak juga sih. Iya kan. Tapi works loh bang. Iya. Pull up. Iya. Maksudnya Pull up mah. untuk apa bicep works. Untuk back saya boleh nunjukin nih bang. Maksudnya ini bukti aja kalau misalnya saya apa namanya dari rumah pun bisa. Bisa. Apa ini pull up doang nih bang. Ya, izin ya weh. Iya. Coba ya. Siap. Oh, ada lampunya cer. Maaf. Ini pull up. Ya. Oh, V dia. Oh gitu. Kelihatan Dim ya? Kelihatan. Oke, siap. Itu ya. Ada kelihatan. Ya enggak sebesar Bang Stanley juga, tapi tapi ototnya membesar lah. Balik lagi dari makanan juga, Bu. Oke. Terus dari? Bahkan di dunia gym pun juga buat latihan back the best tetap pull up. Iya. Buat anak gym, buat anak calisthenics, buat anak powerlifter, semua tetap latihan pull up. Karena pull up itu adalah latihan the best buat latihan back. Karena core-nya dominan banget dan back-nya juga. Oke. Nah, itu tadi Superman pose tuh termasuk tuh. Terus ada lagi? Ada lagi banyak banget. Yang ini gue no idea ya. Ntar terlalu ngejelekin Jarif banget nih. Iya. Shoulder tap. Shoulder tap tuh kayak gimana ya? Shoulder tap. Oke, terus itu apa? Jarif kenapa? Dia mau jelasin atau gue jelasin? Itu kenapa? Maksudnya shoulder tap kenapa? Kontennya apa? Di konten saya itu saya tunjukin kalau mau bentuk otot shoulder, lakuin shoulder tap. Oke, ternyata itu salah gitu. Salah besar. Oh, emang kenapa salahnya di mana? Itu buat latihan balance doang, nggak kena shoulder sama sekali. Oh, jadi ini nggak kena sama sekali, mending galon tadi. Mendingan galon tadi. Oh, atau spike push up kayak tadi better dibandingkan shoulder tap. Itu cuma kalau di namanya functional training ya itu cardio. Oke, jadi jatuhnya cardio aja. Balance and cardio. Gak ngaruh sama sekali, Stan? Enggak lah. Tapi gitu. Kalau misalnya dilakuin 500 kali misalnya. Maksudnya tetap cardio aja. Tetap cardio aja. Karena kita harus menjaga balance itu dengan kalau balance. Oh, jadi jatuhnya ke core lagi. Betul. Berarti kalau Zarif harusnya ngomong apa supaya benar kata-katanya untuk latihan shoulder tap itu? Shoulder tap itu dilakuin buat latihan core dia, balance dia. Karena kalau shoulder tap kan dia harus balance kan. Jaga supaya nggak jatuh. Balance core sama cardio. Nah, tapi gini. Stan apa? Sebelum gue jujur ya, sebelum bikin konten itu, gue ada riset. Maksudnya shoulder tap ini gue carinya bahasa Inggris bang, karena biasanya bahasa Inggris itu lebih lengkap, mereka artikelnya banyak kan, kayak men's health apa banyak lah. Nah itu gue cari shoulder tap benefit, ada yang ditunjukin benefitnya ya memang nggak besar tapi di shoulder juga ada. Nah tapi ya ternyata nggak ada pengaruhnya menurut lu as a senior personal trainer. Kenapa? Karena gue bilang gini, latihan itu kan memanjangkan dan memendengkan otot. Tadi kan kalimatnya adalah shoulder tap itu untuk nginin otot. Nah kondisinya kayak gini, gue praktekin kali ya di sini di meja. Maaf. Ya coba bisa, emang bisa praktekin. Misalnya gini, Siap. gini, misalnya gue shoulder tap. Ini kan nggak memanjang sama sekali, nggak memendek, nggak memanjang sama sekali. So
stimulasinya dari mana. Oh, kayak gitu ya kalau ininya ya secara nahan iya tapi nggak akan ngebentuk bro. Mungkin bikin pegel iya. Bikin pegel ya karena kan pusat titik bebannya di sini tapi core jatuhnya. Betul. Oke. Karena nggak ada yang di extension atau yang diperpanjang. Jadi contoh kayak bicep curl, panjang pendek atau kayak kayak pull up. Panjang pendek. Ada yang ada otot yang dipanjangin, ada otot yang dipendekin. Itu baru menstimulasi otot untuk berkembang. Sedangkan si shoulder tap ini yang dipanjang pendekin apa? Ini doang. Anjir ilmu lagi nih buat gua. gitu. Oke. Berarti itu shoulder tap tuh ya termasuk ya. Apalagi? Gila juga lu Stan, lu mantau juga lu Stan. Gokil fans juga. Gua fans berat dia nih. Iya soalnya dia penyelamat dunia TikTok. Kalau nggak ada Jarif semuanya joget-joget doang. bener. Oh berarti target saya berhasil tuh bang. Iya berhasil. Kalau makanya gua ngundang lu karena dulu kan isi. Sorry nih, nyebut itu nggak apa ya? Nggak apa-apa. Tik gitu ya, kita bilang TikTok. Ya apa sebut aja. Kayak TikTok gitu kan isinya kan dulu image-nya nih pertama kali TikTok keluar. Alay lah, males lah kayak joget-joget apalagi doang. generasi kita males banget joget-joget doang nggak jelas gitu. Iya. Semenjak ada seorang Jarif. Iya. Berhasil ngedoplang, ngebikin kayak TikTok ini isinya tuh home workout segala macam. Barulah dari Jarif itu ngekor lah orang-orang lain, fitness influencer dan jadi banyak. Justru kita tuh harus terima kasih, jujur ya, gue terima kasih banget sama Jarif. Berkat beliau, TikTok yang alay. Iya, makanya gue kemarin tuh sempet nanya kan, ini siapa sih yang dipantau banget soal begini-begini, terus nama lu keluar paling atas, makanya gue langsung ya udah gue DM Zarif aja. Pas sebenarnya ada nama-nama lain juga kan, cuma nggak gue yang paling atasnya siapa Zarif, ya udah gue DM Zarif deh gitu. Dan ternyata bener abis itu nggak lama Selos kan, maksudnya Selos kan masih teman juga kan, Selos abis itu konten sama lu, makanya gue bilang oh ya berarti bener ngundang lu gitu. Jadi kalau lu bilang ada impactnya, ada impactnya. Impactnya ada, mungkin ada yang misinformasi mungkin, tapi impactnya ada. Dan apalagi tuh buat yang nggak ada, yang tadi lu bilang nggak ada budget untuk tempat gym, untuk konsistensinya apa segala macam, ada impactnya lah. Iya. Dan misinformasi pun tidak 100% juga. Enggak. Cuma beberapa aja. Maksudnya tadi yang dibenerin sama Stanley aja kan. Gue sih nggak ngikutin itunya, karena kalau gue ngelihatnya, oh ya udah mungkin itu emang bener gitu. Tapi makanya pas ada Stanley as a senior personal trainer jadinya, oh ini ada kesalahan dikit di situ doang. Soal impact, gue setuju banget. Berkat selain Jarif ada influencer fitness yang lain di Instagram dan TikTok ya. Karena dari segi bisnis, gue ngeliat dari segi bisnis. Sekarang banyak banget kan gym buka kan. Berarti tujuannya seorang Jarif membuat Indonesia lebih sehat terjadi. Iya. Terutama Gen Z ya. Karena kan Jarif jatuhnya Gen Z juga kan. Dan Gen Alpha juga udah mulai kayak saya udah mulai melihat di gym-gym itu anak-anak SMP udah mulai nge-gym loh. Ya udah mulai ya. Udah mulai dan saya lihat beberapa kali ngecek TikToknya dia kan Jarif. Iya lah pasti, makanya gue bilang Jarif aja undang. Atau kayak saya pernah ikut ke komunitasnya Calisthenics yang dibahas siapa? Jarif juga. Iya. Oh gitu ya. Dia berarti secara nggak langsung beliau ini walaupun ada sedikit salah ya, namanya orang kan dia bilang ada yang salah kan ya. Dia tetap mempengaruhi anak-anak yang generasi dia dan generasi di bawahnya untuk menjadi lebih sehat, yaitu olahraga. Misalnya dia pakai alasan gue nggak ada duit, solusinya Jarif. Ya bisa ditonton kontennya Jarif. Kalau misalnya mau nge-gym, solusi saya mungkin kayak gitu kan. Iya betul. Iya itu maksudnya as gym ada option. Nah tapi berarti tadi shoulder tap ada lagi? Ada. Buset. Ketoprak custom. Oh kalau itu makanan ya? Oh itu makan ya? Kenapa? Ketoprak custom kenapa? Nggak salah kan? Emang salah, kontennya kan? Gimana? Cuma lucu aja. Kenapa lucu. Itu? Oke. Jadi gimana maksudnya kontennya? Makan ketoprak. Jadi ceritanya Jarif tuh datang ke tukang ketoprak waktu itu ya. Kontennya datang ke tukang ketoprak. Dia bilang, bang, gue mau pesan ketoprak custom dong. Si abangnya bingung kan. Hah? Ketoprak custom gimana? Ini bang, maksudnya gue bawain dada ayam, bawain tempe dan tahu dan kawan-kawannya. Terus bawa timbangan gue bang. Bawa timbangan. Lucu juga. Terus. Jujur tapi itu nggak ngeblunder sih sebenarnya. Cuma lucu aja. Jadi saya nggak ngeblunder. Jadi tujuan saya itu sebenarnya pengen bikin yang ketoprak ini yang tadinya ya banyak lemaknya gitu-gitu kan. Saya pengen ngurangin lah banyak lemak kan kalau ini. Kalau ini boleh gue perbaikin ya. Kenapa? Jadi kalau soal ketoprak memang kalorinya gede. Kalori gede. Kenapa? Kacangnya, bumbu kacang bumbu gede. kacang. Oke, terus. Dan tapi kan lu waktu itu lu mention ini buat bulking. Itu benar.
Karena dengan kalori kacang segitu nggak bikin si orang kenyang. Maksudnya dia nggak perlu effort terlalu besar buat misal kayak makan. Sorry bro, ada satu konten lo yang agak ngaco. Apa itu? Yang nasi banyak itu sampai muntah. Itu baru salah. Malah kalau gue bilang lebih bener yang ketoprak custom dibandingkan konten lo yang untuk bulking itu bener. Iya. Satu-satu dulu kenapa lo Iya langsung banyak gitu. Gua aja apa langsung ada. Oh gitu. Nasi sampai muntah. Oke, ketoprak. Jadi ketoprak udah bener untuk bulkingnya bener. Sebenarnya bener, cuman ya karena geng-gengnya ini geng-geng villain ini suka menyenggol-nyenggol aja. Karena ini Bang, karena berbeda. Kan kita kan biasalah budaya kita sesuatu yang berbeda yang pasti kita tidak biasa lihat ya, jadi ya aneh, dianggap aneh. Iya. Padahal kan enggak. Tapi nanti kita bahas sih, gue juga baru ngikutin apa sih hero villain apa gitu-gitu. Tapi memang ketoprak itu secara informasinya bulking udah bener. Dan dia masukkan protein, bukan masukin yang lain, which is good. Iya. Kalau bulking itu berarti apa fungsinya sebenarnya? Jadi gini kan, seorang Jarif kan dari kurus banget ya. Sorry bukan menghina ya. Dari kurus banget dia mau gedein badan dong. Oke. Nah, Jarif kan mengimplementasikan adalah supaya hemat nih, supaya nggak keluar duit banyak. Oh iya, bawalah ke tukang ketoprak yang murah. Dia masukin tempe tahu yang nggak, sorry ya, buat kita nilainya agak murah lah gitu. Tapi buat beberapa orang kan itu termasuk lumayan juga keluar duitnya. Gitu. Tapi jadi menurut gue ini sudut pandang gue ke Jarif ya. Dia memberikan opsi. Jadi lu bisa nih pakai cara ini nih buat gedein badan lu, nggak salah. Oke. Dan itu kalau udah custom ya. Kalau udah gede tinggal dibentuk aja ibaratnya gitu ya. Betul. Jadi harus memang kalau ngebentuk badan harus bulking ini penting nih. Kalau dari badannya kurus kayak Jarif, tapi kalau dari badannya Bang Kemal enggak sih, saya enggak rekomendasi. Wah, jangan bulking, gua malah langsung harus dong. Harus dibentuk udah. Balik lagi ke target marketnya siapa? Kalau yang buat kurus bisa bulking. Nah, tapi kan gue pernah lihat beberapa orang yang 3 bulan akhir badannya jadi gitu. 3 bulan. Itu bener apa enggak sih? Apa steroid jangan-jangan? Apa sih itu bener enggak sih yang kayak gitu-gitu? Enggak, ini kan gua awam ya. Emang bisa 3 bulan jadi gitu San? Maksud lu secara senior personal trainer gitu? Gue takut coba. Iya, ya nggak apa-apa kan opini lu. Ini opini lu aja. Tapi bisa nggak? Lu berani aja. Nanti paling disenggol kayak gue juga. Enggak lah. Tapi ini opini. Ini krusial. Iya, tapi ini kan ilmu. Maksud gue kembali lagi. Gue as orang awam di sini. Iya. Dan lu berdua nih udah ngerti bidangnya gitu. Bisa emang 3 bulan jadi badan bentukin size nope. Itu gimana maksudnya? Gue misalnya nih dari badan kayak gue nih gendut, gue butuh 3 bulan buat bentukin badan kayak Jarif lebih lean lebih gitu, bisa? Bisa. Itu bisa 3 bulan. Tapi kalau misal dari kecil tiba-tiba gede, pasti ada sesuatu. Maksudnya kalau tiba-tiba kelihatan banget bentuk-bentuk ototnya kelihatan jelas, sedefinisi six pack-nya kelihatan jelas. Dalam waktu jangka, karena Bang Kemal bilang tadi kan 3 bulan kan. Kayaknya ada sesuatu. Oh iya, entah itu apa ya. Entah itu apa. Kalau gue sih biasanya karena gue bikin konten UFC, gue taunya steroid doang. Oh, ya mungkin gitu. Salah satunya itu. Mungkin gitu kodamnya bagus juga itu. Oh iya, kodamnya. Cek kodam berarti. Sebelum tahu cek kodam dulu. Kodamnya semen 3 roda. Kokoh. Oh jadi gitu. Jadi secara ini nggak mungkin ya kalau dari badan kurus banget kayak Zarif tadi di awal langsung 3 bulan jadi tuh impossible. Gendut kayak gede bulky gitu make sense. Tapi kalau sampai dia bilang ini ya saya tekenin lagi ya. Kalau misalnya dari seorang Jarif kurus banget nih, belum kayak gini waktu kurus banget bro. Tiba-tiba dia makan ketoprak custom bla 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 bla, tiba-tiba boom naik 10 kilo. Gak mungkin ototnya kan? Iya, pasti lemak. Betul. Jadi pasti lemak. Nah ototnya mungkin hanya sekitar 10%-nya aja, karena jangka waktunya pendek. Kalau misalkan minum whey protein apa nggak ngaruh tuh semua? Whey protein atau protein dan kawan-kawannya itu hanya pengganti makanan. Nah, gue jujur nih, ini jadi keluh kesah ya. Gue kadang kesel sama beberapa influencer yang terlalu overclaim atau nggak terlalu mengidolakan si whey ini. Kenapa sih? Karena sekali lagi whey itu adalah pengganti makanan, bukannya yang terbaik. Jadi lu mau gede mau jadi harus minum whey ini. Enggak, itu overclaim. Betul. Tetap harus makan yang kayak Zarif gitu ketoprak. Betul, makan. Dan bahkan makan salah satu kayak ketoprak custom itu salah satu juga bagus. Kenapa? Kenapa whey
sama makanan real food lebih bagus makan real food. Karena pada saat makan real food itu ada ngunyah kan, sedangkan whey enggak kan. Nah pada saat kita mengunyah, enzim-enzim di ludah ini kan keluar kan, membantu memproseskan si ke sini. Nah ketika enzim ini masuk sini, dia akan lebih efisien dan lebih bagus cerna si makanannya. Sedangkan kalau minum whey nggak keluar enzimnya kan nggak ngunyah. Ya. Tapi whey tetap harus diminum nggak? Atau makan harus aja cukup? Tergantung si orang ini nih sibuk banget atau enggak. Karena kalau misalnya nih kita ambil contoh badan saya ya. Badan saya kan sekitar 90-an. Oke. Saya butuh sehari itu sekitar 180 gram protein. Kurang lebih ya, lebih. Bisa lebih salah nih. Oke. Kalau saya makan doang, mampus. Gak cukup. Gak bisa. Gempor rahang saya. Gigit ngunyah si protein sebanyak gitu. That's why solusinya whey. Tapi Zarif pernah minum whey juga? Apa enggak? Oh saya sering bang. Oh tapi, sampai sekarang masih? Masih. Tapi ya sama kayak Bang Zainli tadi. Saya bilang mau itu whey, mau itu kreatin, mau itu suplemen itu, yaitu membantu, bukan pengganti makanan pokok. Ya balik lagi tadi, orang kan punya targetnya masing-masing. Dia misalnya kesibukannya begini, ya mau dibantu ya dengan itu salah satu yang dibantu dengan protein. Jadi karena dari makanan pokok pun protein juga udah tercukupi kalau misalnya mampu ya. Kayak dari telur, dada ayam. Udah cukup. Tapi dengan adanya whey, adanya suplemen ini yang membantu ya bisa jadi lebih baik kalau misalnya dimanfaatkan dengan benar. Jadi maksudnya kayak gini bang, saya lurusin lagi. Jadi kayak misalnya kayak saya nih, biasa saya nggak pakai whey. Tiba-tiba saya harus pergi keluar kota. Nggak mungkin saya masak ayam dong. PR banget. Biasanya saya masak ayam di rumah buat saya makan sendiri protein. Tiba-tiba saya harus keluar kota atau misalnya keluar negeri. Nggak mungkin saya harus masak dulu segala macam. Nah proteinnya dari mana? Baru dari whey tadi. Ngebantu. Jadi dia tuh bukan suplemen yang diidolakan kayak bilang, nih lu minum susu ini pasti gede. Enggak, impossible. Nggak mungkin kalau nggak makan salah tuh ya. Nggak mungkin. Oke. Wah informasi juga itu. Soalnya gue dulu sempat kena hasutan itu juga tuh. Minum whey aja whey. Biar jadi gitu ya. Iya. Dan gue nggak, maksudnya kadang-kadang whey protein tuh minumnya kan gue nggak terlalu suka. Ya, maksudnya rasanya itu loh kayak gitu kadang-kadang kan. Akhirnya makan biasa aja, gue tetap makan biasa gitu. Tapi itu whey protein. Oke, berarti tadi ketoprak udah. Nah itu yang nasi kenapa? Nasi itu kenapa? Nah ini dia blunder dua macam kalau menurut gue ya. Maksudnya apa yang Zarif tuh ngapain emang? Jadi dia sempat bikin konten bulking. Oke. Konten bulkingnya itu dia makan sampai enak sampai muntah. Oke. Terus gue nggak ngerti sih kenapa lu bilang 10 kilo dalam 3 bulan. Oke. Itu lu salah ngomong atau gimana gue nggak tahu. Nah mungkin boleh dilurusin nanti. Emang ngapain tuh kontennya Rif? Lu makan banyak gitu, nasi sampai muntah maksudnya? Yang mana dulu bang? Ada dua nih. Ini ditumpuk kebiasaan. Yang nasi kenapa? Yang nasi. Jadi saya bikin konten day in my life bang. Terus saya jujur tuh apa yang saya makan di hari itu, apa yang saya alamin, kalau saya apa kesalahan yang saya alamin, apa pelajaran yang saya ambil. Nah, saya itu posisi baru-baru bulking bang, baru-baru pengen naikin berat badan lah. Lambung saya masih belum cukup lah, banyak kan. Jadi saya coba dulu dalam berapa ya, sebulan atau beberapa minggu itu, saya coba makan tetap 3 kali sehari, tapi porsinya super. Jadi saya coba lah kan, makan 3 kali sehari, porsinya banyak banget. Akhirnya ya lambung saya nggak bisa muat, keluarlah. Dan itu saya sampaikan juga, maksudnya saya nggak bohong. Di konten saya sampaikan juga, saya muntah. Dan di situ saya jelasin juga ini, jadi saya ambil pelajaran, lain kali jangan dipaksa. Ya kan? Akhirnya setelah itu saya jadinya sehari makan 7 kali. Buset, 7 kali. Tapi itu benar. Itu yang benar justru. Nah, 7 kali. Sehari 7 kali. 8-7 kali. Kayak contoh kita ambil seorang bodybuilder senior, saya Adra ya. Dia sehari bisa makan minimal 6, maksimal 8. Jam berapa aja itu makannya? Jadi, pagi, subuh. Selama jedanya 2-3 jam, karena dalam 2-3 jam itu dia bisa mencerna makanan dan udah kosong lagi, ready untuk diisi lagi. Makan berat itu? Makan berat. Protein. Anjir, 6 kali, 7 kali lu Dim makan Dim kalau mau badan lu jadi Dim. Bayangin tiap 2 jam sekali lu harus makan. Makan berat tuh ya? Makan berat, proteinnya ya, yang penting proteinnya ya yang pentingnya. Soalnya gini, soal kita gue mau kasih informasi lagi. Ya.
Soal kalau dia makan langsung dibanyak di satu waktu, itu yang ada nyakitin lambung dia, jadi muntah. Dan misal seandainya masuk pun, badan kita nggak bisa menyerap sebanyak itu dalam satu waktu. Jadi badan kita punya kemampuan maksimal penyerapan. Misalnya nih, contoh kayak badan sebesar saya nih, paling 40-50 gram protein doang dalam sekali makan. Kalau apa yang terjadi kalau saya masukin, paksain 60 gram, 70 gram, 80 gram protein, ya ada dia nggak keserap jadi lemak. Waste. Nah kalau kita mau tahu 60 gram, 80 gram itu gimana? Hafalan. Nah itu berarti kan lu doang yang ngerti itu Stan. Maksudnya hafalan sih gimana? Makanya pakai trainer. Oh iya, maksudnya ini aja, maksudnya kayak hafalan tuh maksudnya kalau daging segini gramnya gitu. Kalau tempe segini gitu. Plus, doang. Bisa error 20% lah. Tergantung jenis dagingnya, tergantung ras sapinya, terus asal di mana, umur sapinya, itu semua kan ada faktornya juga. Gue pelajar nih waktu gue kuliah di perhotelan. Di kitchen. Itu kolesterol nggak kolesterol itu? Misalkan kita tiap 2 jam daging sapi, 2 jam daging sapi gitu. Apa penyebab kolesterol? Penyebab kolesterol itu adalah protein yang berlebihan yang nggak bisa dicerna sama badan. Makanya kita sakit. Biasa kalau habis makan sapi banyak, kolesterol kita naik, ini sakit dong. Iya. Itu karena nggak bisa dicerna sama badan. Tapi kalau seandainya otot kita, si mesin kita ini bisa ngebakar si protein itu atau bisa maksimal penyerapan protein itu, nggak akan terjadi kolesterol. Jadi orang-orang kolesterol adalah nggak bisa mencerna protein yang disuplai dari mulutnya. Jadi otot. Betul. Makanya kalau mau makan segitu banyaknya ya ini gymnya harus rutin juga. Olahraganya. Kesalahannya udah makan aja nggak olahraga jadi kolesterol. Betul. Padahal tubuh sebenarnya butuh kolesterol. Tetap butuh. Nggak ada yang nggak butuh. Oke. Jadi abis itu tapi udah dilurusin tuh sama Zarif kan, ternyata Zarif makan sehari 7 kali berarti ya? Ya. Sebelum itu kan setelah saya ambil pelajaran itu. Nah makanya saya bilang kayak gini Stan, dibilang salah ya memang yang saya lakukan saat itu salah kalau misalnya makan 3 kali banyak gitu kan. Tapi kan kontennya itu bisa dilihat, itu kan gue bikin konten perjalanan gue bulking yang dimana gue melakukan kesalahan, gue ambil pelajaran dari situ. Kayak contohnya gue melakukan kesalahan ya makan 3 kali sehari tapi dipaksa gitu. Jadi ya gue ambil pelajaran. Itu kan model gue bikin konten kan gue bercerita di situ kan. Jadi gue jujur aja. Jadi memang salah tapi kan gue nggak, lu harus makan kayak gitu enggak kan. Gue bercerita. Jadi orang bisa tahu ya ternyata memang salah. Ya, dan 7 kali itu lu makannya biasanya apa? Nasi, telur gitu, tempe, tahu gitu ya? Berarti setiap 7 kali itu. Yang enggak itu doang, Bang. Maksudnya ada mie ayam juga makan gitu. Iya. Jadi sebenarnya bebas aja ya dalam 7 itu, yang penting makan aja gitu ya. Tergantung targetnya. Iya, jangan, tapi boleh rendang terus. 7 rendang. Santannya sih yang bermasalah. Oh iya, nah itu yang bahaya tuh ya. Betul. Jadi makannya apa tuh kira-kira kalau mau 7 kali sehari itu apa yang efisien, apa makannya yang sehat? Kita ambil basicnya dulu. Goalnya mau apa nih? Goalnya berarti tadi tujuannya bulking kan? 7 hari ini bulking kan? Ya berarti bulking deh. Cari karbo simple sama protein yang nggak terlalu banyak lemaknya. Contoh. Contohnya kayak nasi, karbo simple. Terus habis itu ubi, kentang. Proteinnya? Untuk proteinnya better, saya saranin sih ya, karena kan kapasitasnya makannya kan 7-8 kali, kecuali ototnya udah gede banget nih. Kalau otot gede mungkin prefer daging merah, tapi kalau untuk otot yang masih pemula mendingan pakai daging putih. Daging putih kayak ikan, kayak ayam, putih telur, itu better. Salmon gitu bisa? Salmon tuh termasuk daging merah, kolesterol cukup tinggi, makanya anak-anak bayi disarankan makan salmon karena kolesterol tinggi. Oh iya, soalnya bayi butuh kolesterol tinggi. Kebalikannya dari kita. Kita jangan. Jadi ikannya yang kayak gimana tuh? Yang putih-putih ikan tadi? Bawal, ikan tongkol bisa. Kayak di warteg itu sumber proteinnya banyak, bisa maksimalin sebenarnya kayak di warteg gitu. Cocok tuh buat konten Zarif tuh sebenarnya makan. Banyak Bang, saya nggak cuma ketoprak custom, saya ada gado-gado custom. Warteg itu bermanfaat itu, Rif. Kayaknya bermanfaat tuh karena kan itu yang murah banget, tapi bener proteinnya secara. Betul. Tapi jangan pesennya mie sama kikil. Gitu jangan juga. Kalau nasi padang jangan dulu berarti. Boleh sehari 1 boleh nasi padang. Masalahnya 1 Bang. Saya ngefans sekali lah. Santannya. Iya sih, saya nasi padang sekali lah saya ini. Kalau mau nasi ayam pop lah. Kayak waktu itu Andre pernah bikin konten, dia makan nih tips buat makan padang. Dia bener, dia pakai ayam pop. Ayam pop oke. Ayam pop oke. Kayak putih ya tadi ya. Iya, kalau itu Kalau rendang doang mah udah kolesterol aja. Naik. Enggak pakai santan ayam pop ya? Ayam pop tuh jadi sama si Adra itu dicuci dulu pakai teh.
Oh, jadi putih aja ya? Putih aja nggak pakai kuahnya. Enak itu, mana enak? Tanya Bapak Adra. Itu di custom itu bang, ayam pop custom. Iya, gitu. ayam pop custom itu. Oke, gitu Om ya. Aderai. Gitu Adera. Jadi ada lagi? Masih ada? Banyak Ada. makanya itu. Banyak, Bang. Ya, tapi itu yang netizen tahu kali ya. Iya. Jadi itu informasinya tuh ya. Coba kita lihat dari. Oh tadi udah kesebut tadi bang. Apa itu? Ya, jadi mending dibahas saya langsung. Yang 10 kilo dalam 3 bulan. Otot. Itu Otot. kenapa tuh? Emang Ya. emang ada lagi 10 kilo dalam 3 bulan? Gimana? Jadi sebenarnya ini bang. Ya sebenarnya saya miskom juga sih. Oke. Miskom saya salah Oke. menyampaikan. Jadi saya ditanya, ada di interview gitu saya ditanya, Oh. targetnya apa? Oke. Target bulking ini apa? Saya bilang, saya pengen naik 10 kg dalam 3 bulan. Oke. Tapi bukan lemak yang naik, sebisa mungkin bukan lemak yang naik, tapi otot. Nah jadi kan itu bisa diartikan saya bilang 10 kg dalam 3 bulan itu yang naik 10 kilo otot dalam 3 bulan full otot. Yang dimana itu ya bisa dibilang impossible juga kan bang. Oke. Kayak yang tadi bilang Stanley. Kalau lemak bisa 10 kilo. Lemak ya bisa. Oke, terus. Nah cuman ya saya bilang itu penyampaian saya salah karena di otak itu kan saya ditanya targetnya, ya saya di otak saya mikirnya itu dengan apa ya bang? Ya memang kadang target itu ya nggak bisa gila-gilaan juga sih ya. Iya, yang masuk akal gitu. Masuk akal, cuman ya saya kadang target nggak masuk akal juga. Ya nggak apa-apa kan, push the limit, nggak ada masalah lah. Jadi sebenarnya ya salahnya karena ya ternyata orang-orang banyak yang menjadikan kata-kata saya itu jadi Senggolan. Bukan cuma senggolan, maksudnya menjadikan kata-kata saya itu jadi ini yang harus ditiru gitu. Padahal kan saya menyampaikan itu kan ya itu target saya sendiri ya. Target saya sendiri. Iya. Yang dimana ya itu tadi sebenarnya impossible juga, cuman saya coba. Iya. Kan berhasil atau tidak itu kan urusan perjalanan nanti. Tapi kenapa Sen? Tapi at the end saya menghormati beliau ya. Karena beliau berani minta maaf loh di kontennya dia. Oh sempat minta maaf dia itu? Minta maaf. Kayak Okay. dia minta maaf soal apa. Ada beberapa konten dia minta maaf. Jadi seorang Zarif ini walaupun ya namanya orang kan bisa salah ya. Dia nggak malu untuk minta maaf. Itu yang gue respect banget. Oke. Nah sebelum gue baca pertanyaan, biasanya kalau sebelum udahan gue baca ini ya Instagram ya. Cuma kan tadi lu sempat sounding soal hero villain itu apa sih? Jadi kenapa sih? Maksudnya villainnya berarti Zarif gitu? Atau Zarif ini hero-nya ceritanya? Zarif ini adalah seorang hero-nya. Oke, berarti villain ini yang tidak suka Zarif gitu? Bukan tidak suka Zarif. Jadi karena gue juga berteman sama kubu-kubu villain ya. Oke. Jadi mereka ini meluruskan apa yang Zarif suka salah. Oh. Menggoreng lah. Oke. Terus kenapa kata-katanya hero villain gitu? Netizen itu kayaknya dia. Oh itu dari netizen ya kata-kata itu ya? Ya saya nggak tahu, saya pun nggak ikut drama-drama itu. Oke. Saya nggak ada nyebut diri saya hero atau apapun. Gak. Oh ya berarti ini netizen yang mengklaim itu ya? Iya. Oh gitu. Oh ada juga. Tapi sebenarnya saya nggak terimanya kalau ini sih. Kenapa Rif? Zarif suka salah itu. Oke. Maksudnya, oke, saya punya beberapa kesalahan kan bang, beberapa celah, beberapa miss. Iya. Yang dimana itu pun bukan cuman saya yang punya, saya yakin. Iya. Tapi dimana kondisi saya ini sekarang, saya di titik ini, kesalahan saya itu dijadikan konten dan ternyata membuahkan hasil, itu dimanfaatkan. Karena ya saya yakin semua orang kan punya salah. Iya. Walaupun orang nggak pengen salah sedikit pun pasti akan ada salahnya. Iya. Mau itu disengaja atau tidak disengaja kan bang. Iya. Jadi ya celah dan lain-lain. Ya bukan berarti isi saya salah semua. Oh iya. Maksudnya dari konten saya pun, dari saya 4 tahun konten ini ya alhamdulillah buktinya banyak yang cuma perubahan. Beberapa tapi itulah yang difokuskan di situ terus. Iya. Bahkan yang tidak salah pun digoreng juga, kayak contohnya ketoprak custom kan. Iya, ternyata benar. Bukan benar, maksudnya yang nggak salah.
Oke. Maksudnya yang tidak ada yang tidak ada pun diadakan. Iya. Ya jadi yang membuat penggiringan opini kalau saya isinya salah semua ya kan. Saya mirisnya di situ aja, maksudnya. Ya selama ini kan saya bukan penipu yang isinya cuman nipu-nipu. Ya saya yang salah itu memang karena tanpa dia di luar kesengajaan. Iya. Tidak disengaja, celah-celah kayak gitu, kekurangan ya pasti ada. Oh, satu kejahatan kan menghilangkan 10 kebaikan. Betul. Dan tambah lagi seorang Jarif ini kan leader marketnya. Iyalah, pasti orang pengen Jarifnya jatuh lah lu. Pasti gitulah. Jadi semakin tinggi pohon semakin banyak anginnya. Kan? Jadi mah biasa. Kalau gue sih ya, karena kan kalau gue pribadi kan apalagi dunia stand up komedi ya, hatersnya mah banyak gitu. Tapi ya udah, maksudnya itu cuma ini aja sih, ya anggap aja itu untuk kita bisa lebih berkembang aja. Ya kan evaluasi, butuh lah evaluasi, nggak ada masalah itu. Tapi kan sekarang kan Zarif yang sekarang sama Zarif yang mungkin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu udah beda lah, udah secara knowledge. Dan nanti itu yang lu bisa share ke orang kan, karena yang kegagalan lu, misalkan kesalahan lu ini ternyata jangan dilakukan misalkan, tapi lu udah tahu solusinya apa, itu yang lu salurkan ke orang ya. Jadi orang udah jadi, yang salah-salahnya biar di lu aja. Bagus dong jadinya. Iya, justru saya senang juga ketemu kayak Bang Stanley. Iyalah. Apa yang kira-kira bisa dievaluasi, perbaiki ya, jadi berbagi. Gitu, terima kasih. Wis, mantap kali, gila. Ini dari Rian nih. Tips bulking yang ampuh King, gua stuck terus nih. Berarti dari kalian berdua. Kalau dari Zarif dulu apa? Kalau bulking yang ampuh. Saya ya Bang. Iya. Ini pribadi nih. Iya. Bulking kan maksudnya naikin berat badan kan Bang ya? Iya. Naikin berat badan. Iya. Kalau saya jawabnya makan yang banyak. Oke. Yang mau itu naik lemak atau apa ya itu urusan nanti, pokoknya kalau mau naikin berat badan makan yang banyak dulu. Oke. Sama latihan deh. Udah gitu. Kalau dari Stanley apa? Tips bulking yang ampuh. Yang ampuh nih berarti ya mereka mau yang singkat tapi ampuh nih. Saya lanjutin omongan tadi. Makan yang banyak tapi pemilihannya yang harus dipilihin yang benar. Oke. Jadi kayak contoh yang tadi saya bilang, pilih karbo simple. Jangan padang-padang aja gitu. Pilih karbo simple kayak nasi, ubi, kentang. Karena lebih gampang diserap badan. Kedua, tetap proteinnya harus agak tinggi. Oke. Jadi kalau seandainya nih makan banyak tanpa ada protein masuk sedikit pun, gimana bentuk otot? Iya. Maksudnya gitu. Tapi nasi padang berarti cheating, bisa jatuhnya cheating dong berarti kalau makan nasi padang misalkan. Kalau lagi program nih ya, kita dalam konteksnya program. Sebenarnya kalau dalam seminggu makan 3 kali padang masih oke sih. Oh, masih oke. Masih oke. Saya pecinta padang soalnya. jadi gimana caranya ada celah rendang ini masuk gitu. 2 atau 3 kali masih oke. Masih oke tuh ya. Gitu. Itu caranya teman-teman ya. Jadi udah makannya aja yang bener. Mungkin di Google juga bisa cara. Tapi kan dia bilang gua nge-stuck nih. Iya, dia stuck nih soalnya. Kalau boleh saya saranin, intensitas makanan diubah. Jadi kayak biasa sehari makan 3 kali, mungkin ubah jadi 7 kali. 7 kali. 7 kali 8 kali karena biar bisa maksimalkan penyerapannya. Yang tadi si seorang Jarif lakukan. Oh, jadi kalau stuck tuh usahakan diperbanyak lagi makannya ya. Jadi misal porsinya sama tapi jumlah jadi sepertujuhnya segini, tapi porsi sebenarnya sama yang 3 kali makan. Oh gitu, tapi dicicil-cicil. Iya. Berapa tapi jam besar ya? Berapa jam sehari? Berapa jaraknya? 2-3 jam. 2-3 jam ya. Jaraknya. Itu kalau lu stuck, coba porsi yang 3 tadi dipecah menjadi 7 gitu ya. Tapi setiap 2 jam atau 3 jam langsung dimakan. Dengan catatan makan yang banyak. Iya, makan yang banyak. Jadi jangan ya itulah harus banyak. Iya, tetap. Nggak bisa tiba-tiba tapi kalau bulking misalkan di tengah puasa Ramadan bisa. Berat kan? Tidak bisa ya. Berarti bulking usahakan di selain bulan puasa Ramadan untuk umat muslim ya. Itu teman-teman ya. Terjawab ya. Ini dari tim apa nih? Supra X khusus. Kalau orang yang genetiknya kurus disuruh makan banyak atau asupan hariannya lebih dari biasanya dia makan, apakah ada kemungkinan masa ototnya bisa tumbuh dengan baik? Dengan konteksnya ada kesibukan kerjaan dan menyempatkan waktu untuk olahraga. Gitu. Ini jadi gimana nih? Jadi ya gimana? Saya juga kurang. Iya, makanya nih. Saya bantu. Iya, coba. Jadi yang saya tangkap adalah si orang ini kurus. Jadi ini orang kurus ini dia curhat. Aduh, gue sebenarnya pengen gedein badan, tapi gue punya banyak aktivitas. Oke. Apakah dengan cara tersebut, cara yang tadi gue ngomongin di solusi yang pertama, itu apakah bekerja? Oke. Ya bekerja tetap. Oh, jadi sebenarnya ini melanjutkan yang Rian tadi ya? Iya. Oke. Jadi tetap jawabannya tetap sama, cuman
Kalau aktivitas sana kan ada banyak orang lapangan kayak kuli atau apa gitu kan, mereka kan ada aktivitas lapangannya kan. Tambah lagi porsi makanan sesuai dengan aktivitasnya, intinya aja gitu aja sih. Terus dia udah bilang ada kemungkinan nggak masa ototnya bisa tumbuh dengan baik? Bisa, walaupun dia sibuk tapi makannya bener tadi berarti. Bisa, tapi ada satu faktor lagi yang nggak bisa dipungkiri dan dihindari adalah stres. Stres level tuh ngaruh banget, makanya perlu olahraga supaya endorfinnya naik. Iya tadi Zari bilang di awal ya. Betul. Jadi semangat lagi, jadi seneng lagi. Ya, dan latihannya pun juga harus dengan target juga, Bang. Kalau mau meningkatkan massa otot kan. Iya. Nggak bisa misalnya kalau misalnya push up nih misalnya. Ya hari ini cuma 5, besok 5 terus tahun. Ya begitu-gitu aja. Kalau harus ditingkatin. Repetisinya, intensitasnya gitu-gitu. Ya itu ya. Jadi terjawab ya buat siapa nih tim sulit nama lu. Tapi terjawab ya itu ya. Dada ayam biasanya beli di pasar mana, King? Tanah Abang ya? Emang gitu? Beli di mana pasar? Saya. Iya. Oh, saya ini ada satu resep istimewa, Bang. Oh, siap. Apa tuh? Ini bahaya juga nih, resep istimewa nih bahaya nih. Kenapa itu? Saya ini sedikit cerita ya, Bang. Iya. Semenjak saya bulking itu, Bang. Kan saya anak kos dulu ya. Sekarang kontrak rumah. Anak kos dulu, jadi saya biasa makan ya beli aja warteg atau nasi padang atau apa. Saya ngumumin bulking, bikin konten Day in my life bulking, itu kan kelihatan tuh apa yang saya makan kan. Banyak orang-orang ngatain, mama saya lihat kasihan. Mama saya kasihan, aduh ini pokoknya bulking harus berhasil nih. Habis itu udah saya beli freezer besar, Bang. Mama saya itu kirim makanan, itu pokoknya mama saya masak sendiri tuh, Bang. Dada ayam semuanya dibikin, dada ayam, ikan dan lain, pokoknya yang protein tinggi lah. Itu dimasak, habis itu kirim frozen ke saya. Jadi isinya saya punya, kalau saya sendiri ya. Tadi dada ayam beli di Tanah Abang enggak. Saya pokoknya semua makanan dari mama. Dan alhamdulillahnya mama saya ngerti masalah protein, kebutuhan tubuh ngerti lah, alhamdulillah. Dikirim dari Padang. Dari Balikpapan. Orang tua di Balikpapan sekarang. Buset banget sih. Di frozenin gitu, terus dikirim dari Balikpapan ke Jakarta. Iya. Gokil. Jadi saya stok terus itu, Bang. Makanya juara sih. Makanya Zarif gokil sih. Iya, gitu. Itu ininya ya, triknya lu ya. Jadi tidak ada di Tanah Abang. Mungkin ada kalau lu mau nyari, cuma kalau Zarif punya ini sendiri. Rasanya ototnya Zarif ternyata mamanya. Iya, doa ibu kan penting. Gitu. Kemarin sempat sakit apa, King? Lu sakit apa? Kapan ya, Bang? Oh, balik dari Bali ya? Ya kecapean biasa. Oh ya, kecapean biasa ya. Enggak ada, makanya bilang sakit apa gitu. Tapi saya ada parah nih, Bang. Maksudnya saya jujur aja ya. Iya. Saya pernah, ini sebenarnya pelajaran juga karena saya pernah ginjal saya meradang. Karena kurang air putih. Jadi mau kalian latihan sekuat apapun, minum suplemen ini, makan protein banyak, jangan lupa satu paling penting, air putih itu utama. Air putih ya penting. Jadi itu jangan dilakukan ya teman-teman ya. Karena Zarif akhirnya meradang itu lu ya. Ginjal ya. Iya jangan lah, air putih mah udah paling krusial gitu ya. Jangan diganti teh atau apapun enggak. Betul. Jangan. Kalau gym tapi nggak jaga pola makan tetap ngaruh nggak? Ini kayaknya Stanley nih. Ngaruh nggak? Ngaruh tetap. Tapi sekali lagi, performance-nya kan naik, bentuk badannya kan naik, tapi gede atau kecil tergantung dari makanan. Ngaruh tetap ngaruh. Oke, ngaruh ya berarti tetap itu ngaruh ya. Iya. Itu ini apa sih, King Zarif nggak ada niatan mau gym? Ya lu balik tadi. Iya. Maksudnya saya bisa aja nge-gym. Maksudnya saya sebagai influencer ini saya pengen nunjukkan opsi lain. Oke. Tapi kalau King Zarifnya mau nge-gym ya nggak apa-apa, terserah. Kan ada Luan Stanley juga bisa diajarin kan? Iya, itu ya. Ini anjing-anjing juga nih, King lakuin shoulder tap dong sama Superman. Lu gila lu, ngada-ngada lu anjir. Tapi kalau yang gua baca-baca sih memang ada beberapa tadi menyinggung soal hero dan villain juga. Ini buat penutup aja. Kira-kira nih, Rif, ini kembali ke lu ya. Maksudnya kalau misalkan lu ini main dong di Beyond gitu-gitu atau enggak main di HSS, lu mau nggak sebenarnya kalau diadu-aduin begitu? Saya sebenarnya udah sering jawab ya, saya kalau abang lihat juga di podcast Selos juga dari Beyond 1 pun Selos tuh udah pernah ngomongin saya, ngontek saya.
Dan di mana itu sebelum ada drama hero villain ini. Oke. Itu waktu itu lawan Uncle Kong, mau dikasih lawan bang. Oke. Kalau abang tahu itu mungkin beratnya 80-an lah. Iya. Saya waktu itu mau banget saya bang. Oke. Tapi itu saya tanya mama saya dulu, saya bilang saya los. Ya udah, ternyata nggak mama saya nggak pengen kan. Nggak izinin. Ya udah. Akhirnya enggak, tapi sampai sekarang. Tapi di Next Beyond sempat Selos nawarin lagi nggak di podcast itu? Ayo dong, ikut dong, enggak? Ya paling mancing aja bang. Udahlah, susah kepancing. Selos lu jangan mancing-mancing orang. Selos, udah ada lagi Selos. Oh gitu. Jadi itu jawabannya. Tadi ada beberapa pertanyaan gitu. Apa dipantau terus sampai kering gitu. Ternyata udah dijawab juga sama lu beberapa kali. Iya, akan selalu sama jawaban saya bang. Selagi orang tua saya masih ada, saya pasti akan mengutamakan orang tua saya daripada mulut-mulut orang lain. Siap ya. Berarti sebelum ini buat penutupan, mungkin nanti dari Stanley juga dari Zarif, mungkin Zarif terakhir ya. Dari lu Stan, supaya untuk pemula biar nggak salah, berarti apa aja Stan untuk closing kita Stan? Nanti baru dari Zarif motivasi. Buat gym pemula, saran gua sih nggak semua yang di sosial media itu bener. Jadi kalian harus pinter-pinter ngefilter lagi, nge-research orang lain, jangan terlalu percaya banget. Kalau ikutin YouTuber luar negeri? YouTuber luar negeri juga bisa salah. Kayak Zarif aja bisa salah. Kenapa YouTuber luar negeri itu bisa salah. That's why saran saya lebih tanya kayak saudara sekitar atau teman sekitar yang lu yakin lebih oke. Dibandingkan lu tanya lihat YouTube atau apa, mendingan lu tanya orang yang udah berpengalaman yang sekitar lu. Masa kayak pamannya atau misalnya kakaknya, masa nggak ada yang olahraga atau gimana? Pasti ada dong kayak keluarga dia yang olahraga, dan lebih baik tanya ke mereka, minta guide-nya mereka dulu. Oke, ya gue pernah dikasih tahu gitu Stan. Jadi kalau ada teman kita di circle kita yang emang udah sering nge-gym dan badannya udah jadi, mending tanya dia nih. Betul. Karena udah berhasil. Ketimbang ngikutin YouTuber yang luar negeri atau apa yang orang lakuin biasa ya. Karena kan nggak semua itu bisa difilter sama YouTube atau TikTok atau Instagram kan. Bisa aja ada yang salah. Contoh yang tadi saya bilang, ini suplemen overclaim. Suplemen nih lu minum nih biar cepet jadi. Nggak gitu. Dan banyak yang kemakan. Iya. Ya tipsnya bagus sih, nanya orang sekitar dulu aja yang udah jadi badannya, ikutin aja dia gitu ya. Itu tipsnya ya teman-teman ya. Walaupun lu nanya aja makannya dia gimana, dia minum whey-nya gimana, latihannya apa aja. Betul. Di rumah atau di gym bisa ditanya langsung. Seandainya dia salah pun, tapi badannya bagus kan? Iya, tetap jadi. Tetap jadi kan? Iya. Dari salahnya paling hanya 30%, 20% salah, 30% pasti benar. Sama yang penting tadi konsistensi aja, maksudnya rajinnya aja ya. Iya. Oke, kalau dari Stanley itu teknis. Kalau dari lu Rif, closing statementnya untuk pemula-pemula nih biasa apa? Sebenarnya ngelanjutin dari Bang Stanley tadi. Iya. Bener juga, jangan langsung percaya, betul. Oke. Tapi ini jadi suatu pelajaran juga ya. Itu sebenarnya bukan kita jangan menutup mata juga, karena siapa tahu mau orang sejelek apapun, mau orang, kalau gue jujur bang, gue nggak suka sama Bang Yonglex. Oh iya, teman saya. Saya juga nggak suka Yonglex jujur. Kalau jujur karena mungkin berbeda lifestyle ya. Tapi saya suka lagunya yang Oajayakan. Oh iya. Jadi ya kalau kalian misalnya mau influencer sekarang banyak nih, kalau kalian fitness lah, influencer fitness banyak. Ya jangan dipatok satu aja, dan jangan menutup mata ke yang lain. Jadi itu kembali lagi ke diri sendiri. Kalian yang tahu yang terbaik untuk kalian, untuk diri kalian tuh kalian yang tahu, kalian yang menjalaninya. Dicoba dulu kalau misalnya nggak ada waktu untuk meneliti atau pelajarin lebih dalam, ya coba dulu aja. Ya nanti kalian tahu mana yang terbaik buat kalian. Jadi ada banyak contoh yang bisa ditiru. Coba ambil positif dari banyak itulah. Difilter dulu. Ya, dijadiin satu lah ya. Jadilah kompilasi. Jadilah konsep versi dia sendiri. Ya, karena kalau saya pun banyak influencer yang saya pantau bang, kayak misalnya Chris Heria, kalau bang tahu. Oke. Chris Heria itu konten kreator luar lah. Terus ada Bang Ade Ray juga dan lain-lain. Jadi ya itulah yang tahu yang terbaik buat kita sendiri. Iya, benar. Jadi buat yang nonton, sekali lagi thank you juga buat Stanley, buat Zarif udah datang ke podcast ini ya. Thank you buat ilmunya, dan buat yang nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.